Ternyata Abi Sudirman predator, anak di panti asuhan Tangerang. Puluhan korban trauma berat. Bagaimana tanggapan Anda? Mereka awalnya adalah korban. Ya, para pelaku mau itu pelaku sodomi dan semisalnya ya. Biasanya awalnya mereka adalah korban. Korban di masa kecilnya, kemudian ketika mereka dewasa ya ada semacam traumatik, ada semacam rasa ingin balas dendam. Di antaranya biasanya mereka terlihat merendahkan suara ketika mereka tertarik pada sesama jenis. Nah, bincang-bincang seputar agama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Ustaz, kita bertemu lagi ya. Tentunya kita bertemu karena ada sesuatu di publik, Ustaz. Apa itu? Yuk, bentar lagi kita bahas ya. Baik, yang pertama gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, Mustika. Ya, alhamdulillah. Dengan rahmat Allah masih sehat, masih punya banyak waktu untuk ketemu sama jenengan. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ternyata Abi Sudirman predator, anak di panti asuhan Tangerang. Puluhan korban trauma berat. Bagaimana tanggapan Anda? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dari sisi mana dulu ini kita menanggapinya? Mungkin bagaimana itu terjadi, Ustaz? Ya. Mungkin bahasanya penyimpangan seksual di lingkungan asrama mungkin ya, di lingkungan asrama atau lingkungan pondok pesantren atau semisalnya yang di sana banyak orang berkumpul, kemudian banyak orang berinteraksi dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau dalam ilmu fikih Mas ya, dalam pembahasan kitab-kitab fikih itu kan ada istilahnya amrod ya. Amrod itu anak lelaki yang usianya masih belum balik ya, yang belum tumbuh jenggot, belum tumbuh ini, suaranya belum pecah. Nah, orang atau laki-laki seperti ini ya, mereka tampan biasanya. Nah, mereka biasanya menjadi sasaran orang-orang semisal itu ya, semisal orang penyuka sama jenis dan semisal ya. Kalau bahasanya itu predator seksual ya kayak gitu. Terus kemudian kenapa hal itu bisa terjadi ya? Sebenarnya sejauh apa yang saya lihat, saya pahami dan saya simpulkan ya, penyimpangan seksual itu terjadi karena beberapa faktor, beberapa keadaan. Dan para ahli sudah banyak mengatakan itu, namun kurang lebihnya yang secara ringkasnya seperti ini. Biasanya terjadi mereka awalnya adalah korban. Ya, para pelaku mau itu pelaku sodomi dan semisalnya ya. Biasanya awalnya mereka adalah korban di masa kecilnya, kemudian ketika mereka dewasa ya ada semacam traumatik, ada semacam rasa ingin balas dendam. Ya, tapi pada siapa? Ya, kalau pada pelaku yang dulu waktu dia dilecehkan, otomatis sudah tidak ketemu lagi ya, maka dia akan mencari korban yang baru. Ya, makanya sebisa mungkin kita sebagai teman-teman ya, kita dan teman-teman yang ada di sebuah lembaga yang di sini kita mengurus banyak anak ya, jangan sampai ada korban ya. Satu, yang kedua, jangan sampai kita menormalisasi perilaku yang menyimpang seperti ini, sekecil apapun bentuknya. Maka kita harus memberikan hukuman yang sangat tegas ya, keluarkan atau semisalnya gitu. Maka itu kembali pada poin yang awal tadi, jangan sampai kita menormalisasi perilaku tersebut. Contoh dari menormalisasi perilaku penyimpangan seperti itu kayak apa sih gitu. Misal ya, kita lihat ada dua anak, mereka kelihatannya seperti ini ya, kelihatannya seperti ini. Itu sama, sejenis, laki-laki sama laki-laki atau perempuan pada perempuan. Dan kita lihat indikatornya ya, mereka memang ada hubungan ya spesial di antara mereka lah. Maka jangan sampai kita mendiamkan.
apalagi menjadikan bahan untuk candaan. Ya, ketika dijadikan bahan candaan, mereka akan merasa, oh aku diterima. Lah, ketika mereka merasa aku diterima, nah itu awal mula menormalisasi hubungan yang tidak sehat tersebut, perilaku penyimpangan seksual tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Intinya berarti kita itu harus selektif saja. Selektif dalam memilihkan tempat anak. Kalau mondok-mondok ya, kalau misalkan kuliah ya, kampusnya, lingkungan kos-kosannya, ya juga latar belakang dari para gurunya, kita harus tahu setidaknya seperti itu. Nah, untuk di umum atau di orang-orang umum itu kan kita kan masih belum tahu kan. Untuk seperti itu dari segi visualnya mereka juga sama laki-laki. Terus yang kedua, misal mereka juga nggak ada atau sedikit melambai ya kalau untuk ya. Nah, tetapi bagaimana sih cara untuk melihat, menganalisis orang yang homo maupun lesbi? Oke, ya, mungkin secara spesifik agak sulit Mas ya. Tapi ada beberapa indikator ya. Di antaranya biasanya mereka terlihat merendahkan suara ketika mereka tertarik pada sama jenisnya. Ya, beda kan ketika saya ngomong sama Mas Dika itu bahasanya laki banget lah gitu lah. Enggak datar ya, cenderung ada suara ketertarikan lah seperti itu ya. Terus kemudian biasanya jalannya tuh melambai. Enggak laki lah gitu lah. Jalannya melambai, terus ada perhatian lebih. Ya, ketika mereka itu mungkin suka pada sesama jenisnya, ada perhatian lebih. Itu tanda-tanda diantaranya sih. Tapi kalau spesifik ya terkadang sebagian dari mereka juga tidak menampakkan itu gitu loh. Apalagi pada orang yang masih baru ya, masih baru kenal gitu loh. Kecuali pada yang sudah lama gitu. Terus bagaimana cara memberantas itu? Cara memberantas ya, tidak ada cara yang lebih baik daripada kita bertakwa pada Allah sebenarnya Mas. Itu yang poin yang pertama ya. Bukan cuma ya. Kemudian setelah kita mendekatkan diri pada agama ya, kita coba pahami bagaimana sih sebenarnya hukum dari perilaku yang menyimpang itu dalam agama gitu ya. Apa sih ancamannya dalam agama itu kan. Kalau sudah mengetahui hal-hal tersebut ya, kemudian kita coba untuk edukasi itu kepada anak-anak. Ya, anak-anak kan mereka polos ya. Maka sebenarnya saya secara pribadi untuk anak-anak sebenarnya mereka perlu juga untuk di edukasi seksual ya, pendidikan seksual sejak dini ya. Maksudnya ada batasan-batasan, ada bagian tubuh yang mereka itu harus jaga dan tidak boleh orang lain apalagi orang asing menyentuh. Misal sesuatu yang di bawah pusar dan di atas paha, di atas lutut itu tidak boleh ada orang lain yang menyentuh. Misal kita ngomong ke anak kita yang usianya 3 tahun, 4 sampai 5 tahun ya. Sebelum balik lah ngomong ya, Dek ya, atau Mbak atau Mas ya. Ingat kata Abi ya. Kalau ada orang asing yang tidak engkau kenal ya, yang menyentuh bagian di antara di bawah pusarmu sampai di atas lututmu, maka teriak. Itu contoh. Kita melakukan tindakan pencegahan ya, maka teriak siapapun. Yang boleh menyentuh itu hanya Abi sama Umi misalkan ya, karena kita mungkin ada keperluan untuk memandikan mereka dan lain sebagainya ya. Tapi kalau orang lain, apalagi orang asing, langsung teriak. Itu contoh. Yang kedua, kalau itu mengenai anak-anak yang usianya mungkin sudah belasan ya, mereka sudah paham ya, maka kita beri pengertian itu juga ya. Di antaranya kalau anak-anak kita ya, mereka para penghafal Al-Quran, para santri, kita ngomong jangan pernah saling melihat aurat masing-masing ya. Makanya di sini Mas, di sini kita tidak perbolehkan santri itu untuk telanjang dada ya, yang putra. Mau ke kamar mandi sekalipun ya mereka harus pakai kaos singlet, tidur. Nah, itu langkah-langkah kita untuk menjaga adanya penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ya, jangan tidur berbarengan ya, apalagi dempet-dempetan, kemudian mandi bareng, telanjang bareng, jangan sampai seperti itu. Itu hal-hal yang membuka pintu ke arah sana ya. Kan seperti ini. Anak-anak kita kan usianya beragam ya. Ada yang masih mungkin
belasan tahun, ya belasan dalam artian 11 tahun, ada yang hampir 20 tahun kan gitu kan ya. Nah, usia-usia yang sudah mendekati 20 tahun ini adalah usia yang secara seksual dia matang. Ya, secara seksual dia sudah ada keinginan, ada kecenderungan pada lawan jenis. Nah, ketika ada keinginan tersebut, ya, maka apa perintah agama ya? Islam mengajarkan bahwasanya ya ada sabda Nabi SAW yang terkenal ya ma'syarasy syabab, ya wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, maka barang siapa yang mampu di antara kalian maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan atau menahan pandangan ya, wa ahsanul farj lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Nah, kalau anak sudah mulai ada ketertarikan seksual, sudah mulai tertarik pada lawan jenis, mereka belum mampu untuk menikah, maka apa kata Nabi? Wa man lam yastati, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka puasalah, fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu bisa menekan syahwat. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini itu sudah selesai ya, sudah Nabi SAW ajarkan langkah-langkah preventif kita, langkah-langkah pencegahannya itu bagaimana sudah ada. Yaitu ketika kita melihat anak kita sudah ada ketertarikan pada lawan jenis, tawarkan pada mereka. Kamu suka pada dia, ya, kamu mau nikah, ya, maka nikahkan kalau memang sudah keperluan itu mendesak ya. Tapi kalau kamu tidak mampu maka puasalah. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, apalagi banyak, ya, jangan sampai di antara mereka ada tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk mereka saksikan, mau itu pornografi, porno aksi dan semisalnya seperti itu. Nah, itu merupakan apa? Bentuk-bentuk langkah kita menjaga mereka dari para predator tersebut. Dan yang lebih penting adalah kita sebagai bapak mereka ya, sebagai orang yang mengasuh mereka ya, jangan sampai kita melakukan itu kan gitu. Kalau pengasuhnya saja melakukan itu ya naudzubillah, bagaimana nasib dari para anak didiknya. Berarti memang kontribusi semua elemen mulai dari orang tua, lingkungan saja, memilihkan dia itu sekolah, memilihkan dia itu apapun itu, memang butuh kita lihat sekelilingnya. Iya. Hatta juga pendidikan mulai dini saja. Betul. Mulai dari memberikan mainan mungkin saat. Betul. Yang laki-laki dibelikan memang mobil-mobilan. Sesuai fitrahnya gitu ya. Jangan sampai ada celah di sana saat mungkin ya. Mungkin yang laki-laki malah dibelikan Barbie itu. Iya. Gitu. Makanya kan gini Mas, dalam Islam itu kan konsep dasarnya adalah menutup pintu keburukan sekecil apapun pintu itu dan membuka selebar-lebarnya pintu kebaikan ya. Sekecil apapun pintu kebaikan itu. Maka coba jenengan saksikan ya, ketika keburukan dalam zina itu apa sih? Ya, seperti misalkan pacaran ya, salah satunya ya, maka Islam melarang wala taqrabuz zina. Ya, pacaran termasuk pintu zina. Seperti itu kan. Dan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka Islam itu sudah melakukan langkah-langkah pencegahan sedari jauh. Kalau misalkan keburukannya di sini ya, langkah untuk mencegah itu sudah dari sini. Tidak langsung jangan kamu zina, tidak seperti itu. Tapi hal yang mendekatkan pada zina itu sudah dilarang ya, atau hal-hal yang lainnya pada contoh penyimpangan seksual tadi, ya itu termasuk juga. Misal ini mungkin sudah terjadi seperti kasus yang tadi itu. Hukuman apa sebenarnya yang bisa kita berikan agar mereka jera gitu, Ustaz? Ya mungkin ini ya, kalau sudah terjadi maka kalau itu di lingkungan sini ya, lingkungan pesantren ya, pesantren, lingkungan asrama seperti itu, maka hukumannya tentu yang paling berat tentu dikeluarkan. Terus kemudian kita panggil orang tuanya gitu loh, bahwasanya mereka harus tahu anaknya ini melakukan pelanggaran seperti ini, seperti itu. Ya, artinya untuk menghukum yang jera ya, menghukum yang jera otomatis jangan sampailah kita itu mereka terlalu jauh seperti ini Mas. Makanya seperti awal tadi kita sebutkan ya, langkah-langkah agar supaya mereka tidak terjatuh ke dalam lembah seperti itu harus kita lakukan ya. Jangan sampai
ya istilahnya kita tahunya sudah seperti ini gitu. Tahunya sudah jadi seorang penjahat seksual seperti ini gitu. Apakah perlu rehabilitasi atau Rehabilitasi kalau memang negara ada istilahnya ada tempat untuk itu Mas. Saya belum tahu ya apa ada ya seperti itu ya. saya juga kurang tahu juga. Cuman apakah memang perlu dan bagaimana sih caranya untuk menghilangkan hal-hal yang buruk seperti itu? Terkait dengan rehabilitasi biasanya kan terkait dengan traumatik Mas ya. Dan biasanya korban dari penyimpangan seksual mau itu sodomi dan lain sebagainya biasanya mereka memang memiliki traumatik dan itu akan teringat hatta mereka sampai besar. Ketika nanti waktu mereka besar mau itu berselang 10-20 tahun ada kasus yang semisal ya mereka pasti akan teringat lagi. Ya, kecuali itu tadi kita mendekatkan diri pada Allah, ya kita bertakwa pada Allah. Insya Allah efek-efek traumatik itu akan sedikit demi sedikit itu akan terkikis insya Allah. Dan yang lebih penting sebenarnya adalah kita melakukan langkah-langkah preventif tadi, langkah-langkah pencegahan. Kita mengenali anak-anak yang masuk ke dalam sini, ini anak yang normal atau bahasanya anak buangan ya nun sewu ya. Karena terkadang orang tua itu tidak adil ya. Terkadang mereka sudah menyekolahkan anaknya di sekolah A, B, C, di pondok A, B, C, ya. Dengan catatan ya kriminal dalam tanda petik anaknya sendiri tidak selesai di lembaga-lembaga selanjutnya, di lembaga-lembaga sebelumnya tadi ya. Kemudian mereka menaruh di kita dengan harapan jadi bersih. Ya nggak bisa seperti itu kan gitu. Sementara anak-anak yang lainnya mereka juga butuh untuk perhatian kita. Ya, untuk benar-benar kita kalau bahasanya mungkin merehabilitasi ya. Kita mungkin belum ada keahlian khusus tentang itu ya. Makanya untuk anak-anak yang masuk ke dalam lembaga kita benar-benar harus selektif ya. Harus cari backgroundnya seperti apa. Kalau mungkin dia pindahan karena apa, ada masalah apa. Ya untuk memastikan bahwasanya mereka tidak membawa pengaruh negatif dari luar kepada yang lain. Dan mereka siap menerima apa-apa yang kita ajarkan dari kebaikan-kebaikan yang nilai-nilai agama itu di sini. Insyaallah. Ya, berarti intinya kita harus benar-benar memutus rantai itu dari awal. Memutus mata rantai itu penting Mas ya. Karena tidak bisa dipungkiri Mas ya, fenomena suka sesama jenis itu biasanya berawal dari hal di awal tadi. Mereka usianya sudah matang secara seksual ya. 17, 18, 19, 20. Akan tetapi mereka tidak ada pelampiasan. Ya, tidak menikah. Ya, tidak menikah atau tidak diperbolehkan menikah oleh orang tuanya karena alasan ini itu. Padahal dia butuh. Ya, padahal dia butuh. Sementara tidak ada edukasi mereka harus ngapain ketika seperti itu. Kan bahasanya kayak gini. Ketika kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Ketika haus, minum. Ketika ngantuk, tidur. Itu naluri basyariah, naluri dasar manusia yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal seksual tadi. Ya, makanya, lalu bagaimana kalau belum siap menikah? Ya, Nabi sudah menjelaskan. Ya, maka puasalah. Karena puasa itu ada junnah itu tameng untuk menghindari kita dari berbagai hal yang negatif tersebut ya. Artinya kalau seseorang itu berpuasa, otomatis syahwatnya tidak akan menguat dan dia bisa alihkan ke hal-hal lain yang bermanfaat, yang lebih positif seperti itu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wa anta jazakallah khair. Nasihatnya ya, baik untuk pemirsa di rumah. Mas. Ini nasihat untuk mereka semua yang punya anak Ustaz ya. Ya, intinya seperti ini ya. Intinya kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu yang sifatnya dari lingkungan atau dari pengaruh benda ini Mas ya. Benda ini. Karena mau diakui atau tidak ya, handphone itu sekarang hampir bahkan anak kecil megang. Ya, dan aksesnya tidak semua orang tua mereka mampu untuk memberikan sebuah kontrol lah dalam akses handphone anak-anak mereka. Yang bahaya ketika mereka mengakses sesuatu yang belum saatnya mereka lihat, mereka tonton, ya kemudian
terjadilah apa yang terjadi tersebut. Berarti memang peran-peran sebagai orang tua di rumah tentunya saja bagaimana selektif untuk anak-anaknya dan memilihkan itu tadi, mulai dari dini mainan, terus dari segi pendidikan, dari segi hatta itu pergaulan, Ustaz. Dari kecil. Dari itu kecil. Baik. Jazakallah khair, Ustaz, untuk pemirsa di rumah. Terakhir Mas ya. Oke. Ini sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan juga untuk teman-teman yang memiliki anak atau yang akan memiliki anak, bahwasanya pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab guru atau ustadz ya di pondok atau di sekolahnya, akan tetapi tanggung jawab kita juga sebagai orang tua. Saya pernah mendengar sebuah perkataan ustadz yang beberapa tahun yang lalu saya dengar dan itu masih relate insya Allah sampai akhir zaman, bahwasanya kesolehan anak ya itu tergantung juga atas kesolehan orang tua dan gurunya. Tidak mungkin ya, ini secara normalnya Mas ya, secara normalnya, secara apa namanya bahasanya ya, pada dasarnya anak itu dia bisa soleh ketika guru dan orang tuanya juga soleh ya. Bahasanya kayak gini, ketika di sekolah atau di pondoknya dia diajari untuk tidak mencuri ya, akan tetapi ketika dia pulang ke rumah dia mendapati bapaknya misalkan ya, dia habis datang mencuri. Apa yang terjadi? Dia akan terjadi sebuah bentrokan dalam pikirannya. Nah, ini yang baik yang mana? Yang baik yang mana? Ya, makanya kalau kita ingin anak kita itu soleh, kita harus soleh juga. Ya, di samping gurunya juga harus soleh juga. Nah, itu yang menjadikan kenapa para ulama salaf kita di zaman dahulu mereka benar-benar menjadi generasi yang emas. Ya, karena semuanya saling mendukung. Ya, tidak seperti kebanyakan ya sebagian oknum kita di zaman sekarang ya. Wes pokoknya anakku tak masukkan ke sekolah, dia harus jadi baik, aku hanya kerja tanpa memperdulikan apa yang terjadi pada anakku. Tidak seperti itu. Saling bekerja sama. Insyaallah ya. Meskipun kita sebagai orang tua harus tetap lihat itu kan ya, pengajar-pengajarnya memang harus soleh itu kan, lingkungannya soleh. Hatta itu meskipun orang-orang bilang sekolah itu favorit, belum tentu itu bisa menjamin anaknya bisa aman dari sana. Iya betul. Jadi potensi untuk predator seksual itu ada di mana-mana Mas. Ya, yang terpenting bagi kita adalah yang pertama tadi kita minta pada Allah agar menjaga anak kita. Yang kedua kita mengenali ciri-ciri mereka seperti apa. Ya, jangan sampai mereka ya bebas leluasa untuk ngajarin anak kita. Ya, naudzubillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Masya Allah. Semoga ini menjadi tamparan ya bagi orang-orang dari sana ya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Mungkin ada yang salahnya tadi kita obrolan kali ini. Jazakallah khair pemirsa Al-Makna. Ketemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel kami dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.